Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk meneruskan ngaji kitab Wasiatul Mustafa. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, semoga rahmat, berkah, maunah selalu diberikan kepada kita dan umat Islam jamaah Haji Qalbi. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak sekalian, mari kita lanjutkan ngaji kita pada pagi hari ini. Faslun fi dzamid dunya. Fasal bab yang menjelaskan tentang pengecaman dunia. Wa qala muallif fi hadzal kitab wal nabima bi ulumiha fid darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salam, ya Ali, iyyaka wa quliyatul maut. La yadhkuruna illa dunyahum. Para salikin, para jamaah Haji Qalbu, ya Ali, wahai Ali, iyyaka wa uliyatil maut. Waspadalah terhadap kaum ningrat wa uliyatil maut, kaum yang berkecukupan, berkedudukan, tetapi dia menghadapi di dalam maut. Karena orang yang, maaf, di situ disebut ningrat, orang yang aristokrasi, orang yang berkecukupan, berkedudukan itu biasanya la yadhkuruna illa dunyahum, dia tidak akan ingat kecuali dunyahum, kecuali dunianya. Karena itu disebutkan ya Ali iyaka, kita diminta untuk berhati-hati, kita jangan sampai menjadi orang yang uliyatul maut. Jadi orang yang apa? Tidak takut sama sekali dengan mati. Karena dia sangat tergantung sehari-harinya itu mengingat terhadap dunia ini. Ya maaf, dunia itu bisa pangkat, kedudukan, harta, benda, dan lain sebagainya. Karena itu Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Ali, kamu jangan seperti orang yang ningrat, yang selalu mengingat dunia tetapi lupa mati. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Faqala Aliun wa ma hum ya Nabiyallah. Kemudian Ali bin Abi Thalib bertanya, ya, wa ma hum, apa itu ya Rasulullah, orang ningrat kok lupa pada mati itu apa? Itu bertanya kepada pamannya, kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Rasulullah menjawab, mereka itu adalah aghniya wa ashabud dunya, orang yang memiliki harta kekayaan, pemilik dunia, pemilik jabatan, pemilik kekuasaan. Alladzi tarahum muqbilina ala jam'iha, tetapi orang-orang yang kau melihat mereka selalu berkonsentrasi penuh dengan pengumpulan dunia. Sudah ini tidak cukup, sudah itu tidak cukup. Selalu
tidak cukup seperti halnya dikatakan meminum air laut. Jadi nggak cukup urusan dunia. Dan orang-orang yang disebut uliyatul maut, ya, orang-orang yang ningrat tetapi lupa mati itu, dia itu selalu selalu berkonsentrasi penuh dengan pengumpulan dunia. Tarahum mukbilina ala jam'iha. Jadi seluruh yang terpenting dalam hidup itu dunia. Yang terpenting itu kalau sudah punya jabatan. Yang terpenting kalau sudah punya kedudukan, punya harta benda. Meskipun lupa pada Allah. Kebanyakan seperti itu. Ngejar dunia tapi lupa Allah. Nah ini disebut adalah orang-orang yang lupa mati. Disebutkan lagi ka'ikbalil walidihi alal walidiha. Orang seperti ini diibaratkan orang yang mempunyai konsentrasi seorang ibu terhadap anaknya yang masih kecil. Khususnya ibu-ibu, betul Bu ya? Jadi kalau anak nangis, udah langsung. Anak minta minum, langsung. Anak minta susu, langsung. Jadi yang diperhatikan anak kecilnya. Nah, orang-orang yang takut mati dan sangat mencintai dunia seperti itu biasanya. Yang ada di dalam pikirannya itu ya dunia, 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 dunia. Nah, wa ulaika humul khasiruna ghadan, dan mereka itu adalah orang-orang yang merugi pada hari esok di hari kiamat di akhir zaman di akhirat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahasa kasarnya itu dunyo ya dunyo, ning jangan lupa akhirat. Dunyo ya dunyo, napi dunyo itu tinggi akhirat. Begitu Bapak sekalian, ini pesannya Rasulullah kepada Sayyidina Ali, dan kita harus hati-hati terhadap orang yang orientasi hidupnya itu hanya sekedar urusan dunia. Itu Bapak sekalian. Faslun fi ta'rifin akhwalinas. Pasal yang menerangkan tentang siapa orang yang terbaik, terburuk di sisi Allah. Indallah Ta'ala, bagi Allah. Melihat manusia itu seperti itu. Mari kita lanjutkan. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali, khairun nas indallahi ta'ala anfa'uhum linas. Dan ini Bapak Ibu sekalian tahu semua apa hadis ini. Biasanya Gus Dur sangat suka menyebut dalil ini. Khairun nas indallah anfa'uhum linas. Biasanya disebut khairun nas anfa'uhum linas. Ya Ali, khairun nas indallah ta'ala, wahai Ali, sebaik-baik manusia di sisi Allah Ta'ala adalah anfa'uhum linas, mereka yang paling bermanfaat kepada orang lain. Wa syarruhum indallah Ta'ala man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Tetapi sejelek-jelek orang adalah yang di sisi Allah adalah yang tola umruhu, panjang umurnya, namun wasa'a amaluhu, tapi amalnya itu adalah jelek. Ini sejelek-jelek manusia. Di Bapak Ibu sekalian, mohon dengan hormat, kalau bisa kita tidak usah riba. Tidak usah menjelek-jelekan orang. Tidak usah menilai orang. Apalagi menilai paslon, ya tidak usah. Kalau yang kita senangi, ya kita senangi aja. Tapi nggak usah menilai calon yang lain. Boleh kalau itu. Tapi begitu kita menghibai, mencari kesalahan, bahkan membuli, bahkan menfitnah, maka itu awal dari hancurnya, hangusnya amal-amal kita.
Wa khairu man tala umuru wa hasuna amaluhu, dan sebaik-baik manusia juga adalah orang yang tola umuruhu, panjang umurnya, wa hasuna amalu, dan baik amal perbuatannya. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga kita termasuk yang ini. Anfa'um linas, dan yang kedua adalah tola umuruhu wa hasuna amalu. Panjang umur kita, tetapi apa? Amal perbuatan kita sangat baik. Inilah yang menurut Rasulullah disampaikan kepada Sayyidina Ali sebaik-baik manusia. Wa abghadun nas illallah man akalahu wahdahi. Dan manusia yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang enak-enakan sendiri. Makan sendiri, bahagia sendiri, punya uang dimakan sendiri, punya jabatan dinikmati sendiri. Ini adalah abghadun nas illallah man akala wahdahu. Orang yang senang-senang makan-makan sendiri, itu adalah yang dibenci, yang paling dibenci oleh Allah. Jadi Bapak sekalian, ya, sukalah untuk memberi makan orang. Kalau lagi makan ada teman udah makan, ayo. Jangan cari makan setelah berpisah dengan temannya. Jangan. Karena itu abghadun nas. Orang yang paling dibenci oleh Allah itu adalah akala waqta. Orang yang makan sendirian, senang-senang sendirian. Wa mana'a rifdahu wa daraba abduhu, dan menolak memberi bantuan, ya, enggak, pelit banget deh, enggak mau membantu orang. Wa daraba abduhu, dan sukanya itu adalah menelantarkan, menyiksa para pembantunya. Ini Allah benci pada orang seperti itu. Wa akramul ghina, maaf, orang itu wa akramul ghina wa ahanal fakir. Orang yang selalu memuliakan orang kaya yang berkelas tinggi, punya kedudukan, jabatan, dimuliakan, 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 tetapi dia menghinakan, tidak pernah bantu pada orang fakir. Abghadun nas illallah. Orang ini adalah orang yang dibenci oleh Allah. Bapak sekalian, masih banyak kita lihat kalau ada pejabat yo, bahasa Jawanya yo, supportingnya luar biasa. Padahal sama manusianya biasa saja. Tapi begitu ada orang miskin, dibiasakan, ditelantarkan, nggak dihargai. Ini tidak benar, dan ini adalah abghadun nas illallah. Yang paling dibenci oleh Allah, orang yang menghargai orang kaya, tetapi menyengsarakan, menghinakan orang miskin, orang fakir. Ini adalah orang yang dibenci oleh Allah. Kalian biasanya begitu ya. Kalau sudah jadi pejabat itu kayak, waduh, di mana-mana dihormati. Orang berlomba-lomba, padahal biasa saja. Dan kita meletakkan mestinya biasa saja. Hubungan kita adalah hubungan manusia yang sederajat. Bapak Ibu sekalian, wa assaru minhu man asa fil haram, dan orang yang lebih buruk dari orang ini adalah orang yang hidup fil haram, dalam kehidupan yang haram. Apa saja? Rezekinya, lingkungannya, teman-temannya, orang yang berperilaku yang haram. Wa mata fil haram, dan dia mati nanti di dalam perkara yang haram. Rezekinya, yang dimakan, temannya, sumber-sumber yang mendapatkan penghasilan, itu dari yang haram, itu adalah seburuk-buruk. Asarru min tu. Sebaik-baik dari, sejelek-jelek dari orang, itu adalah orang yang
selalu bergelimpangan terhadap yang haram. Kalian masih ada waktu, Pak, kita monggo mencari rezeki yang halal saja. Halalan thayyiban. Jangan berikan anak-anak kita rezeki yang haram. Syubhat saja tidak boleh. Seperti biasanya Imam Mujahid mengatakan, kalau rezeki kita yang haram, sholat fardu, ibadah-ibadah fardu itu akan ditinggalkan. Kalau syubhat, males beribadah apa? Ibadah sunnah. Itu berasal dari keharaman yang kita makan. Para jamaah rahimahullah, kita lanjutkan. Wa asarru minhu min tala umru wa sa'a fi'lahu, dan orang yang paling buruk adalah orang yang panjang usianya namun buruk amal perbuatannya. Tambah tua, tambah ndodro. Umur 60-70 orang ngerti Gusti Allah. Wis ra salat malam, isine ngrumpi, keluyuran kemana-mana, eman-eman. Sayang umur seperti ini. Umur 60 itu ialah sudah waktunya maca Quran, suluk, masuk tarekat, zikir yang terukur, dan itu semua diperuntukkan dalam rangka menuju Allah. Dan anehnya, tola umuruhu wa sa'amaluhu, banyak loh sekarang itu walayatubu ammanah Allah Ta'ala anhu, dan mereka tidak mau bertobat dari segala perbuatannya yang Allah telah larangnya itu. Ngerti duwe dosa, ngerti maksiat tapi nggak mau tobat. Ini adalah sejelek-jelek orang. Asarru minhu tola umuruhu wa sa'a fi'lahu wala yatubu amma nahullah ta'ala. Wis tuwa, dosane akeh, maksiate akeh, ora gelem ibadah, nggak mau sholat malam, nggak mau bertarekoh, nggak mau berzikir, tetapi wala yatuba, dan dia tidak mau bertobat. Na'udzubillah min dzalik. Wa wa yatma'u fi maghfiratihi, namun ia berambisi meraih ampunannya. Memang kita bermohon ampun itu bisa sekali langsung. Memang tahu kita akan wafatnya kapan. Nanti kata nanti deh kalau sudah tua saya tak tobat. Nanti deh kalau sudah pensiun saya akan masuk tarekoh. Kalau nggak kuat niatnya sulit Bapak. Itu harus kuat, yang sekuat-kuatnya niat. Ada yang mengatakan udah nanti istighfar. Memang istighfar itu bisa kita dengan mudah lakukan kalau tidak kita membiasakan. Nggak bisa. Itu semua karena biasa. Dan kita niati. Nah, dengan demikian ini adalah orang yang terburuk, panjang umurnya, jelek amalnya, nggak gelap tobat, tapi yatma'u maghfirah, tapi njaluk ngapura Gusti Allah. Aneh ya. Kok enake dhewe ya. Gusti Allah digampang malah mati Gusti Allah ngampuri. Gusti Allah Ghafurur Rahim. Iya, Ghafurur Rahim, tapi amalmu itu loh. Mau tobat enggak? Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Bapak sekalian, mari kita lanjutkan. Wa asirru minhum man adhara shadaqah li akhihil muslim. Dan orang yang buruk lainnya adalah orang yang memperhatikan persahabatan persona yang muslim. Jadi dia memperhatikan wa yudabbiru lahul ikhlafiha. Tapi dia sekaligus
apa ya, menentang persahabatannya itu. Jadi dia mempersiapkan memberi, dia memperhatikan, tapi cici golek lem, cari apa pujian. Dua, sambil mencampakkan, ini adalah jelek. Perilaku seperti ini adalah orang yang buruk dalam pandangan Rasulullah. Wa asaru minhu man dhahaba awwalu umurihi waflah. Dan sejelek-jelek orang adalah orang yang telah menghabiskan usianya itu awwalu umurihi waflatan, orang yang lupa kepada Allah. Ini jelek loh Bapak Ibu sekalian. Umur 40, 50, 60 kok sudah ghaflah, masih ghaflah, itu jelek. Kalau sudah 40, 50, sholatnya pateng, ya, jamaah, sholat malam, sudah harus mempersiapkan ikut suluk, ikut torekoh, itu harus. Tapi kalau orang menghabiskan waktunya ghaflah pada Allah, nggak pernah sholat malam, nggak pernah tobat, itu adalah asarru minhu. Ini sejelek-jelek dari manusia juga. Monggo kita semua introspeksi. Yang sudah 40, 50, 60 sudah pensiun. Tinggi apa umure lek pensiun? Nggih seneng-seneng, nggih mlaku-mlaku, nggih ngutang putune sehingga lupa pada zikir, pada sholat-sholat malam, muqarrabah kepada Allah. Monggo. Ayo muqarrabah. Mendekatkan diri pada Allah dengan berbagai cara. Satu di antaranya adalah masuk tarekat. Wa akhiru kaslun an ta'atillahi ta'ala. Dan usianya itu diisi dengan kaslun. Males. Ngaji Quran ya males, pengajian males. Apalagi sholat malam. Apalagi masuk suluk tarekoh males. Lah ini disebut adalah asarrun min. Orang yang sejelek-jelek dari dalam pandangan Rasulullah dan Allah Ta'ala. Karena dia menghabiskan waktunya itu adalah fi ghaflatin, dalam keadaan lalai kepada Allah. Bapak sekalian, itu kita tambah sedikit. Faslun fi alamitil khairat. Tanda-tanda kebaikan itu apa? Qala al-talam alamatus sabr husnus sariratil indallah. Wahai Ali, tanda-tanda kesabaran itu berbaik hati terhadap Allah. Ya. Tanda-tanda orang sabar itu adalah husnudzon kepada Allah. Kalau Anda ngeluh, kita ngeluh terhadap Allah, ya Allah umurku itu begini, kok aku masih begini-begini saja. Ya Allah, aku sudah kerja keras tapi rezekiku kok seperti ini saja. Ini adalah berarti tidak sabar. Padahal orang yang sabar adalah orang yang baik. Innallaha ma'as-sabirin. Wa husnul hikmata ya Ali. Hai Ali, kamu harus berkhidmah dengan baik. Khidmah itu ya berkhidmah, mengabdi, berbakti kepada manusia secara baik, berbakti pada orang tua yang baik, berbakti kepada Rasul dan Allah yang baik. Itu adalah alamatnya orang yang sabar. Ya Ali, lil mu'minin salatu alamatu ba'dul mal. Hai Ali, orang-orang yang beriman itu ada 3 tanda. Salatu alamat. Orang yang beriman itu tandanya 3. Yang pertama, bu'dul mal, tidak dikendalikan oleh harta.
tidak diperbudak oleh harta, tidak diperbudak urusan dunia. Ini adalah ciri orang mukmin. Kalau orang mukmin menempatkan dunia segala-galanya, awan tinggi siang, siang sampai malam, kaki jadi kepala, kepala kaki, seluruh hidupnya hanyalah dunia, ini adalah berarti tidak beriman. Ini ciri pertama. Lek uang kedonya berarti orang itu imannya tidak kuat. Karena dia pasti suudzon kepada Allah. Ukurannya dunia. Yang kedua adalah wabu'dzun nisa. Jadi tidak suka dengan perempuan yang kira-kira kurang baik. Menghindari. Wabu'dzul kalam, dan orang yang membenci banyak bicara. Sedikit-sedikit bicara. Sedikit-sedikit ngoceh. Sedikit-sedikit ngobrol. Sedikit-sedikit bully. Menghibah kepada orang lain. Ini adalah bukan orang yang beriman. Maka sebaliknya orang beriman adalah bu'dzul kalam, membenci bicara yang tidak penting, fi a'radhin nas, yang mengenai harga diri orang. Harga diri sesama teman, sesama muslim. Dan menghibah hasad kepada orang lain itu diibaratkan apa? Diibaratkan seperti memakan jasad sesama. Terakhir, ya Ali lil akil salatu alamat. Wahai Ali, tandanya orang berakal itu ada 3. Yang pertama adalah isti'anatu bid dunya alal akhirah. Mohon pertolongan urusan dunia dalam menghadapi akhirat. Bapak sekalian, kita sudah siap toh menghadapi akhirat. Kita sudah siap dan selalu mendekatkan diri pada Allah untuk mohon pertolongan kah? Lek 40 50 swidak sik gloma-glame nyantai urusan akhirat tapi petenteng urusan dunia, itu adalah tidak berakal. Caranya berakal berarti orang pintar. Orang pintar cari untung besar. Keuntungan yang besar nanti di akhirat. Yang pertama. Yang kedua adalah wa ihtimalul jafa. Siap menanggung perlakuan. Kalau di sini jafa. Jafa kita artikan hidup yang kurang mapan lah. Rezekinya, pangkatnya. Maka kita harus sabar. Kita ini kalau orang berakal berarti harus sabar. Kalau dalam posisi kurang baik. Artinya kita sadar sehingga kita berupaya menjadi baik. Ya. Dan yang ketiga, wasobru alas sadaid, dan sabar dalam menghadapi berbagai kesulitan. Inilah ciri orang yang berakal. Lil akli salatu alamat. Tandanya orang yang berakal itu 3, yaitu selalu mohon pertolongan dalam urusan dunia menuju akhirat, siap untuk menjalani hidup apa saja meskipun tidak membahagiakan, dan yang ketiga sabar di dalam menghadapi kesulitan. Terima kasih Abdul Kalam. Bapak sekalian, semoga ngaji ini Allah meridhoi, Allah membimbing, kemudian ilmu kita menjadi ilmu nafi' yang tandanya insya Allah khasyatullah. Ilmu bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan kita lebih takut kepada Allah. Demikian, terima kasih. Kalam, alfumingkum, wallahul muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.